Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian di dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 26 Maret, dan sebelumnya saudara kita mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini untuk hari yang baru bagi kami. Kami percaya bahwa bersama dengan firman-Mu kami berkemenangan hari ini. Ada berkat Tuhan bersama dengan kami, ada tuntunan firman-Mu yang menuntun setiap keputusan dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak biar kasih Tuhan, tema kita pagi hari ini, Yesus menjadikan perahu Simon sebagai mimbarnya. Yesus menjadikan perahu Simon sebagai mimbarnya. Saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh ke dalam pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dalam renungan kita pagi hari ini, dalam bacaan kita hari ini, kita melihat Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Artinya apa? Yesus menjadikan perahu Simon sebagai mimbarnya untuk mengajar orang banyak. Karena kalau dia di pantai, dia tidak bisa terlihat dengan jelas, tapi agak sedikit jauh ke pantai dan boleh mengajar orang banyak, dan dia boleh terlihat lebih jelas. Kira-kira demikian. Saudara yang kasih Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, Simon Petrus atau yang disebut Petrus, seorang pekerja keras. Dia seorang yang loyal juga dalam pekerjaannya. Sepanjang malam dia bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika Yesus meminta perahunya untuk dipakai sebagai mimbarnya, dengan senang hati Petrus memberikannya. Harusnya mungkin masa-masa itu masa-masa yang sepanjang malam mereka menangkap ikan tidak mendapat apa-apa. Kemudian perahunya mau dipinjam lagi sama Yesus. Tidak semua orang bisa dengan sukacita boleh memberikan demikian. Yang ada mungkin bisa malah marah begitu ya. "Kamu tidak tahu," begitu. "Saya ini udah sepanjang malam bekerja tidak mendapat apa-apa, kamu lagi bikin," gitu saudara ya. Padahal dia sudah membereskan jalannya begitu kan. Tapi saudara, kita melihat di sini dengan sukacita. Bahkan Simon membantu Yesus menolakkan sedikit lebih jauh perahunya supaya Yesus bisa lebih nyaman gitu ya, atau lebih bisa kelihatan semua orang ketika dia sedang mengajar. Di dalam Alkitab kita ini juga kita pernah ada juga dicatat dalam Alkitab kita, yaitu tentang kisah tabut Allah yang dicuri oleh orang Filistin. Tabut Allah dicuri, orang Filistin dibawa ke negerinya dan mengakibatkan murka Allah atas orang Filistin, sehingga mereka mengembalikan tabut Allah itu kepada bangsa Israel dan membawanya ke rumah Aminadab.
Setelah Daud menjadi raja, ia berniat untuk memindahkan tabut Allah ke Yerusalem dan menaikkannya ke dalam perahu yang baru, sedang Daud dan seluruh Israel menari-nari. Kemudian tiba-tiba lembu yang menarik kereta itu tergelincir, dan Uza yang ada di sampingnya karena mengulurkan tangannya kepada tabut Allah sehingga mendatangkan murka Allah. Allah membunuh Uza dengan hebatnya, sehingga Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke kediamannya, melainkan membawanya ke rumah Obed-Edom. 3 bulan tabut itu di rumah Obed-Edom. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya karena tabut Allah itu. Dalam bacaan kita hari ini, setelah perahu Simon selesai dipakai oleh Yesus, Yesus menyuruh menebarkan jalannya ke tempat yang sama, ke tempat yang mereka semalaman menjala ikan dan tidak mendapat apa-apa. Tapi Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya di tempat yang sama itu pada siang hari, begitu saudara ya. Padahal malam hari saja mereka tidak mendapatkan ikan, apalagi pada siang hari. Karena siang hari ikan-ikan bisa melihat jebakan itu, ikan-ikan bisa melihat jala-jala itu, sehingga pasti ikan-ikan itu menghindari jala itu. Tetapi Yesus menyuruhnya menebarkan jala. Tapi Petrus mengatakan, "Ya Guru, karena Engkau yang menyuruhnya, saya akan melakukannya." Dan setelah mereka menarik jalannya, Alkitab mengatakan bahwa mereka mendapatkan sejumlah besar ikan, bahkan hampir jalannya itu mulai koyak. Jalannya sampai mulai koyak saking banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Artinya apa, saudara? Kita melihat bahwa perahu Simon yang telah dijadikan Tuhan menjadi mimbarnya, ini berbicara pekerjaan kita, hidup kita, keluarga kita. Ketika kita mau menggunakannya menjadi fasilitas untuk pekerjaan Tuhan, maka ada berkat-berkat tak terduga yang Tuhan bisa sediakan bagi kita. Amin. Seperti Obed-Edom juga, ketika tabut Allah itu tinggal di rumahnya selama 3 bulan, Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, Obed-Edom dan keturunannya, bahwa keturunan Obed-Edom ini pun banyak yang menjadi pegawai negeri, begitu ya. Banyak yang menjadi orang-orang yang berhasil. Karena apa? Dia memfasilitasi pekerjaan Tuhan lewat pekerjaannya, lewat rumahnya, lewat penghasilannya. Jadi mari kita lewat renungan ini, saya mau sampaikan kepada kita, segala talenta yang kita miliki, segala kepercayaan Tuhan, pekerjaan kita, mungkin juga kendaraan kita, kalau Tuhan ingin memakainya, kalau Tuhan ingin menggunakannya untuk pekerjaannya, mari kita dengan terbuka hati. Amin. Mari kita mau memfasilitasi pekerjaan Tuhan. Karena apa? Ada berkat Tuhan di balik itu. Ada berkat Tuhan seperti yang dialami oleh Obed-Edom, seperti yang dialami oleh Simon Petrus ini. Bahkan selanjutnya Simon Petrus mendapat anugerah menjadi murid Yesus, menjadi rasul. Kalau kita melihat sejarah perjalanan Petrus, dia adalah seorang murid yang paling loyal, saudara. Dia selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika disalib pun, hanya Petrus yang berani bertahan, melihat kesudahan perkara yang sedang ditujukan kepada Yesus. Murid-murid yang lain, mereka semuanya sudah kabur, tapi Petrus tetap setia. Inilah saudaraku yang menjadi teladan bagi kita lewat kehidupan Petrus. Dia menjadi rasul. Dia dipakai oleh Tuhan. Adakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Mari kita belajar untuk memberikan hidup kita untuk memfasilitasi pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan kiranya memberkati
Dan biarlah renungan ini menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.